Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari Kurniawati, pengawas SD dari Kabupaten Lebak. Hari ini saya ada agenda coaching bersama Kepala Sekolah SDN 1 Mekarsari. Dari Mekarsari, saya sapa Bapak Ibu hebat. Selamat menyimak. Terima kasih. Gimana Kak Feli kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini aman ya waktu ya? Waktu aman. Ya, kemarin kita sudah diskusi sedikit terkait rencana pertemuan kita hari ini. Dan pada saat saya kesini tadi datang Pak Ferdi melihat dulu kondisi sekolah, ternyata sudah lumayan kondusif ya, kelas-kelas juga terisi sama guru-guru dan aktivitas belajar lumayan ada peningkatan sepertinya. Jadi tujuan kita hari ini diskusi bareng bersama nanti. Ya. Yang mau disampaikan apa? Terkait ini kemarin itu kan rapor pendidikan itu untuk sekolah ini terkait dengan literasi dan numerasi itu kan menurun. Kalau yang lainnya alhamdulillah sudah bagus. Kemudian saya berpikir bagaimana nih caranya untuk meningkatkan literasi dan numerasi itu. Makanya saya menghubungi Ibu untuk diskusi terkait literasi numerasi ini. Oke, jadi tujuan kita diskusi ini terkait rapor pendidikan ya, terutama literasi numerasinya yang menurun. Dan menurut Pak Ferdi menurunnya di aspek mana saja nih, sehingga dikategorikan dia menurun? Apakah sebelumnya bagus posisinya atau seperti apa? Ya, sebelumnya bagus itu sehingga sekolah ini mendapatkan bos kinerja ya. Oke. Mendapatkan bos kinerja, tapi setelah mendapatkan bos kinerja bukannya meningkat malah menurun gitu. Makanya kenapa ini bisa seperti ini? Baik, jadi ternyata kondisinya setelah mendapatkan bos kinerja justru malah literasi numerasinya menurun. Nah, waktu itu bos kinerjanya apa yang dilakukan sama Pak Ferdi? Apa karena literasi numerasinya sudah bagus sehingga tidak disentuh lagi dan arah bos kinerja pada saat itu dimanfaatkannya malah kemana? Ya, sebetulnya untuk tahun sebelumnya itu kan saya sebelum kesini termasuk kemarin juga menurunnya juga sebelum saya kesini. Ketika rapor mutunya keluar, emang saya sudah di sini. Tapi sebelumnya kan yang sebelumnya. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol dengan guru-guru, upaya untuk meningkatkan literasi itu sudah banyak sekali usaha upayanya. Kemudian yang salah satunya dengan pengadaan buku sumber bacaan, sumber belajar, sampai dengan ada rencana untuk membuat saung baca. Namun memang belum sampai sekarang belum terrealisasi gitu ya. Karena terkait dengan lain hal sebagainya. Baik, jadi setelah Pak Ferry kesini, bos kinerja juga sudah dialokasikan ya terkait literasi numerasi yang menurun itu dengan upaya pengadaan sumber belajar buat anak ya, terutama perpustakaan. Nah, selain itu apa yang sudah Pak Ferry lakukan? Apakah Pak Ferry sudah berupaya untuk menganalisis hasil rapor pendidikan itu sendiri? Itu kan kita yang tadi dilakukan itu kan upaya sebelumnya yang sebelumnya yang tadinya menurun jadi meningkat jadi dapat posting setelah itu jadi menurun lagi. Berarti tugas saya itu sekarang bagaimana caranya untuk meningkatkan kembali literasi dan numerasi itu. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi guru-gurunya, pendidikannya melalui pelatihan, kemudian mempelajari modul-modul di PML secara bersama dibahas dengan melalui Kombel. Alhamdulillah setiap minggu kita aktif membahas terkait dengan upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi ini. Namun upaya-upaya itu emang hasilnya belum terlihat gitu. Mudah-mudahan sih sudah kalau guru-gurunya sudah
sudah mendapatkan pembekalan seperti itu, sudah dijalankan juga. Mudah-mudahan kedepannya baik. Cuman ada salah satu yang belum optimal, salah satunya pemanfaatan perpustakaan ini. Baik, kalau saya tangkap dari pernyataan Pak Ferry tadi, sebenarnya Pak Ferry itu sudah melakukan analisis apa pendidikan ya, dan sudah berupaya untuk gimana sih caranya mengembalikan posisi literasi numerasi yang tadinya bagus terus kemudian menurun ini dengan cara meningkatkan kompetensi guru, belajar di PMM, terus kemudian ada aktivitas di komunitas belajar ya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru itu salah satunya melalui komunitas belajar, terus juga guru-gurunya belajar di PMM sama pemanfaatan perpustakaan yang belum maksimal seperti itu. Nah kira-kira apa sih rencana aksi selanjutnya yang mau Pak Perli lakukan gitu kalau misalnya yang menurut Pak Perli ini bisa berdampak gitu? Ya, tadi kan hal-hal yang upaya-upaya yang sudah itu sudah dilakukan. Cuma satu ini yang menjadi benak dalam satu, bagaimana sih supaya perpustakaan ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan minat baca anak, terkait dengan peningkatan literasi dan numerasi itu. Kalau kompetensi guru sudah kita bekali melalui pelatihan, PMM dan di Pembel. Yang ini pemanfaatan perpustakaannya. Seperti apa sih seharusnya pengelolaan perpustakaan itu supaya anak itu tertarik gitu. Anak setiap hari anak itu mengunjungi perpustakaan. Nah, itu yang menjadi benak saya gitu. Gimana nih supaya menghidupkan perpustakaan ini? Oke baik, karena Pak Perli sudah punya potensi ya, potensi sumber daya di sekolah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kalau tadi kan sumber daya manusianya sudah dikelola ya, dengan diminta belajar di PMM, terus kemudian juga belajar di komunitas belajar, meningkatkan kompetensi guru di luar seperti ikut workshop, webinar dan sebagainya. Nah sekarang upaya Pak Perli selanjutnya adalah memanfaatkan perpustakaan supaya menjadi media belajar anak ya selain jadi dari guru. Nah bagaimana upaya yang Pak Perli lakukan supaya nih perpustakaan ini bisa hidup gitu? Apakah nanti ada supervisi ke guru-guru atau misalnya dimasukkan ke agenda komunitas seperti itu supaya ini tuh bisa sesuai tujuannya Pak Perli. Ya. Salah satu upaya yang mungkin itu ya supaya perpustakaan itu, karena kan perpustakaan ini tidak ada yang mengurus ya. Tidak ada yang mengurus perpustakaan. Jadi kayaknya gitu yang pertama akan saya lakukan itu menugaskan guru untuk mengurus perpustakaan ini. Karena kalau kita mengangkat khusus tenaga perpustakaan itu tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin karena terkait dengan alokasi dana bos yang kita miliki itu yang sangat kecil gitu ya, karena masih banyak kegiatan atau yang harus kita alokasikan yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi ada guru yang bisa ditugaskan selain mengajar gitu ya, ditugaskan untuk mengurusi perpustakaan. Oke, jadi untuk memanfaatkan perpustakaan nanti Pak Perli mau menyiapkan atau menugaskan satu orang guru. Nah kira-kira itu nanti akan berdampak tidak adanya petugas perpustakaan dengan satu orang guru yang mengelola ini dengan pemanfaatan perpustakaan secara maksimal? Ya, mungkin nanti kalau saya sudah menugaskan guru untuk menjadi petugas perpustakaan, pertama mungkin akan membereskan atau merapikan ruang perpustakaan supaya lebih menarik anak, sehingga anak masuk ke perpustakaan itu nyaman, membuat nyaman. Kemudian nanti akan membuat program atau agenda yang harus dilakukan supaya anak itu mau masuk ke perpustakaan, entah itu dengan terjadwal per kelas per hari gitu ya, hari ini kelas 1, kelas 2 bergantian. Jadi sehingga perpustakaan ini bisa hidup dikunjungi anak setiap hari, terjadwal. Mungkin awal rencana awal ya
harus memaksakan anak masuk ke perpustakaan terlebih dahulu dengan membuat anak itu nyaman di perpustakaan. Oke, baik. Jadi tadi setelah ada guru, berikutnya Pak Perli ingin membuat perpustakaan ini nyaman ya. Selain membuat perpustakaan nyaman ini juga diupayakan membuat program perpustakaan supaya anak itu kesini terarah ya, belajar apa, mencari sumber referensi seperti apa dan sebagainya. Terus membuat kegiatan terjadwal ya dari kelas 1 hari apa, misal hari kelas 2 hari apa dan sebagainya. Itu upaya yang bagus sekali Pak Perli. Tapi menurut Pak Perli, apakah itu juga akan menjadi solusi gitu untuk meningkatkan literasi yang tadi sudah turun? Ya, untuk meningkatkan literasi numerasi itu ya salah upaya saya kalau menurut saya itu salah satunya meningkatkan minat baca anak terlebih dahulu. Meningkatkan minat anak baca. Kalau anak sudah minat terhadap membaca, nanti kan tinggal karena guru-gurunya kan sudah memiliki kompetensi terkait dengan litbang itu, jadi sehingga terjadi sinkronisasi antara anak sudah mempunyai minat baca, guru tinggal memolesnya. Kemudian untuk anak berkunjung ke perpustakaan itu tidak dibiarkan begitu aja, gitu. Terarah, bisa dibimbing dengan gurunya masing-masing, dibantu dengan penjaga perpustakaan tadi. Jadi kegiatan-kegiatan yang di perpustakaan itu bisa terarah, kemudian juga bisa meningkatkan literasinya itu. Oke. Jadi harus tumbuh dulu ya minat Ya. baca dari si anak dengan cara mengkondisikan perpustakaan sebanyak mungkin, terus menarik minat mereka, sehingga compare antara guru yang sudah belajar di PNM dengan minat baca anak itu nyambung gitu ya. Oke, kira-kira nih menurut Pak Perli, nanti ketika ini dilaksanakan, rencana aksi ini dilaksanakan, seberapa jauh Pak Perli bisa mengidentifikasi kalau guru dengan kompetensi dia untuk meningkatkan literasi dirinya, terus juga dengan pemanfaatan perpustakaan oleh siswa, cara mengukurnya seperti apa gitu Pak Perli? Kalau ini tuh bisa berhasil. Ya. Mungkin untuk tolak ukur keberhasilannya itu kita untuk memantau terlebih dahulu ya untuk pembahasan di Kombel ya terkait dengan kompetensi guru itu apa saja yang sudah dilakukan, hasilnya bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak terhadap anak dengan setelah anak mempunyai minat baca gitu ya. Nanti kita bandingkan apakah ada peningkatan, nanti kita secara berkala seminggu sekali gitu kita diskusi dengan Bapak Ibu guru melalui kegiatan Kombel tersebut, apakah ada peningkatan atau belum ada atau stagnan gitu ya, atau bahkan menurun, itu nanti kita bahas bersama. Nah kalau ukurnya nanti karena si guru mempunyai kompetensi itu dengan membiasakan memberikan soal-soal yang terkait dengan literasi dan numerasi gitu ya. Karena tentunya untuk meningkatkan literasi dan numerasi itu pembiasaan anak menjawab atau memberikan soal-soal yang literasi, tidak seperti biasanya gitu kan tutup dengan memberikan pertanyaan secara singkat apa yang dimaksud dengan gitu kan. Nah itu yang sekarang kemarin juga sudah di ini di Kombel itu guru-guru, oh Pak ternyata seperti ini, supaya meningkatkan literasi anak itu guru soalnya harusnya seperti ini terkait dengan literasi dan numerasi ini. Bahkan soal pelajaran yang lain pun bisa kita gali numerasinya, bukan hanya numerasi itu bukan hanya di matematika ternyata gitu. Artinya mereka sudah kompetensi yang mereka miliki itu sudah tertanam gitu ya, sudah bisa ini seru nih. Jadi ternyata guru-guru pun ketika belajar di rapor pendidikan sama Pak Perli sudah teranalisa bahwa mereka sudah terjadi perubahan paradigma berpikir ya, artinya ketika pembelajaran di kelas itu harus menjadi habit ya, kebiasaan literasi numerasi dalam proses pembelajaran maupun dalam asesmen. Oke, dan ini akan terus dipantau melalui komunitas belajar seperti itu. Dengan yang kedua adalah menjadikan habit ya literasi numerasi ini dalam kegiatan pembelajaran.
Oke, jadi sudah dapat poinnya tuh tadi Pak Perli ya. Poinnya tadi Pak Perli sudah berupaya untuk menganalisis apa pendidikan, terus kemudian meningkatkan kompetensi guru melalui belajar PMM, terus melalui kombel, belajar di webinar dan sebagainya, terus kemudian memanfaatkan perpustakaan yang nanti akan dikelola oleh guru karena terkait anggaran tidak bisa menugaskan pihak di luar guru di sini. Terus kemudian juga supaya perpustakaan ini maksimal pemanfaatannya, tadi Pak Ferry juga sudah selain menugaskan guru juga berupaya untuk membuat perpustakaan menjadi nyaman, menjadi menarik untuk anak berkunjung, terus kemudian juga agenda, program dan seterusnya sampai ke kembali masuk ke kelas supaya guru-guru itu membiasakan habit literasi nggak cuma di perpustakaan ya, tapi juga di kelasnya dia dari awal pembelajaran sampai proses sampai asesmennya harus punya habit pembelajaran yang berbasis literasi numerasi. Oke, kira-kira Pak Perli nih supaya apa yang Pak Perli rencanakan ini berhasil, siapa yang mau diajak berkolaborasi oleh Pak Perli? Tentunya semua dewan guru ya, kita akan saya ajak kolaborasi dan diskusi terkait dengan rencana penugasan terhadap fokus itu gitu ya. Nanti akan dibahas oleh rapat sekolah, kemudian nanti menampung daya saran ide dari guru seperti apa. Itu jadi tentunya kalau untuk meningkatkan itu kita tidak bisa sendiri, dan tentunya saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru untuk berkolaborasi untuk meningkatkan literasi dan literasi. Oke, siap. Kalau dari pihak internal nih, Pak Perli mau mengajak Dewan Guru ini untuk berdiskusi, terus melalui rapat sekolah juga diajak berkomitmen lah. Ada lagi nggak pihak-pihak yang dari luar yang kira-kira bisa Pak Perli libatkan juga nih seperti ini? Nah, tentunya tadi kan kita kolaborasi dengan guru, kemudian kita diskusi juga dengan pengawas tentunya ya, bagaimana pendapatnya seperti apa gitu. Pengawas, kemudian yang paling penting kita kerjasama dengan komite sekolah, sehingga ada match gitu ya antara sekolah dengan komite dengan wali murid. Jadi tidak ada miss tadi, jadi wali murid pun paham. Dan mudah-mudahan ini pun akan menjadi habit dari rumah mereka masing-masing gitu, dengan wali murid itu. Keren, betul. Jadi peran sekolah itu tidak hanya di sekolah ya, anak membaca, tidak hanya di sekolah anak itu menemukan hal-hal yang baru, tapi juga ditumbuhkan juga di lingkungan rumahnya dengan tadi Pak Perli mengajak komite sekolah, terus juga perwalian murid, barangkali paguyuban kali yang dimaksud ya, paguyuban kelas gitu ya? Ya, paguyuban kelas, jadi kan komite itu kan semua untuk perwakilan murid-murid semua. Ya, oke. Tiap kelas juga ada paguyuban. Oh iya, oke. Jadi gitu ya, yang akan diajak dan dilibatkan untuk menjaga komitmen ini supaya rapor pendidikannya literasi numerasi meningkat, tidak hanya hijau lagi, tapi juga di proses pembelajarannya juga jadi habit tadi akan melibatkan wali murid, komite sekolah, dan saya sendiri ya sebagai pengawas sekolah. Baik, ini akan jadi PR kita bersama Pak Perli gitu. Dan kira-kira kapan nih Pak Perli berencana untuk menggongkan plan yang Pak Perli hari ini ucapkan? Ya, tentunya untuk minggu ini kita persiapkan terlebih dahulu ya. Saya akan mempersiapkan siapa yang akan menjadi petugas dan ditugaskan gitu ya, tugaskan sebagai perpustakaan, nanti diskusi dengan dewan guru ya. Nah, kemudian setelah itu tentunya supaya ini kita tahu program sekolah itu apa saja, wali murid tentunya harus tahu. Kita koordinasi dengan komite untuk mengadakan rapat wali murid. Nah, ini sebetulnya sudah kami rencanakan bulan kemarin ya, untuk bertemu dengan rapat dengan wali murid gitu ya. Tapi karena banyaknya kegiatan, kemudian di cancel, tapi karena cancelnya itu ada ini ya, ada manfaatnya juga. Ternyata bisa kita sampaikan lagi nih kepada wali murid. Kalau kemarin kan belum terbayangkan sama saya seperti apa gitu. Nah,
rencana itu dua minggu lah, minggu ke 3 bulan ini kita akan ngobrol dengan wali murid, rapat bersama wali murid, tentunya akan menyampaikan program-program sekolah, termasuk salah satunya ya ini peningkatan literasi dan numerasi. Oke, luar biasa. Jadi Pak Ferry komitmennya akan dimulai pekan ini ya, dengan mengajak tim kecil dulu dengan Dewan Guru membahas siapa kira-kira yang akan jadi petugas perpustakaan. Mungkin juga perlu nanti dipikirkan apakah jam bukanya jam berapa perpustakaan, apakah si guru ini, karena kan guru ya yang mau dilibatkan, apakah nanti si guru ini mengganggu tupoksinya atau tidak dan sebagainya. Nah itu akan Pak Ferry diskusikan ya dengan Dewan Guru. Nah kemudian tadi berkomitmen juga nih minggu ketiga bulan September ini Pak Ferry mau mengadakan rapat besar Dewan Guru dengan perwalian murid ya. Wali murid dan komite juga terkait permasalahan peningkatan literasi numerasi di sekolah. Oke, Pak Ferry, keren banget ini, semangat yang sangat luar biasa di awal tahun ajaran baru dan mudah-mudahan berhasil ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu ketiga, terus kita harus selalu komunikasi progresnya seperti apa. Dan menurut Pak Ferry, dari tadi kita ngobrol nih, apa sih yang value yang bisa Pak Ferry ambil? Ya. Alhamdulillah ya, dengan kita diskusi ini apa yang menjadi perkembangan saya gitu ya, bagaimana peningkatan ini kita dengan bimbingan ibu pengawas, jadi ternyata apa yang saya resahkan itu bisa terpecahkan gitu ya. Ternyata seperti itu. Alhamdulillah solusinya tinggal menjalankannya dan komitmennya gitu. Jadi nilai yang sangat berharga di pertemuan kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, itu sangat luar biasa. Jadi sudah ada titik terang ya. Jadi yang raut mukanya ini pada awal bulan gitu ya. Kenapa gitu? Oh ternyata ada yang dirasakan terkait rapat pendidikan literasi numerasi dan ini juga jadi PR saya Pak Ferry, yang awal saya datang sekolah yang punya kemajuan terbaik itu ada 3, ternyata sekarang hanya tersisa 1 sekolah gitu. Ini ada apa gitu? Luar biasa ternyata masalahnya adalah di literasi numerasi. Dan tadi Pak Ferry juga yang saya suka adalah penguatan tadi tuh ya, menjadi habit bahwa literasi numerasi itu bermula dari proses pembelajaran di kelas, terus kemudian memperkaya wawasan anak dengan perpustakaan fisik ya. Nanti saya akan coba kasih Pak Ferry juga referensi perpustakaan digital ya dari Kemdikbud, itu namanya jaringan kemdikbud.go.id, itu nanti akan saya share. Di situ linknya banyak Pak Ferry, ada mungkin cerita anak dan seterusnya. Nah, ini jadi komitmen kita bersama bahwa nanti di minggu ketiga akan digongkan komitmen untuk meningkatkan literasi numerasi. Dan kapan nih kita akan berdiskusi kembali untuk membicarakan kemajuan atau progres dari program ini? Tentunya diskusi ini nanti saya sebelum pun akan saya diskusi dulu dengan ibu, makanya juga jangan bosan ketika saya ngomong gitu ya. Nanti setelah ketemu dengan murid sudah sampaikan, kemudian menjalani apa yang tadi direncanakan ya, ketika ada progres gitu ya, ataupun stagnan gitu ya, pasti saya akan menghubungi kembali. Nanti akan saya selalu pantau perkembangannya melalui komunitas belajar. Selamat berkompil ria. Iya. Itu salah satu upaya untuk mengevaluasi terus, merefleksi terus ya program-program yang dijalankan. Baik, ada lagi yang Pak Ferry ingin sampaikan? Ya untuk hari ini cukup. Mungkin nanti perkembangan terkait ini akan saya sampaikan ke Ibu gitu ya. Makanya mudah-mudahan Ibu tidak bosan gitu ya untuk mendampingi saya gitu dalam menyelesaikan permasalahan ini.
sekolah ini. Sudah, saya juga jadi terbantu kan ternyata. Oh ini tuh yang jadi permasalahan intinya. Gitu. Karena kan literasi morasi sangat luas sekali ya, udah semakin spesifik. Gitu. Oke, terima kasih juga Pak Perli. Saya juga kan jadi dapat ide. Oh iya ya, kita bisa memanfaatkan pembel, orang tua, gitu, dan mengevaluasi terus menerus di proses pembelajaran. Dan juga pemanfaatan perpustakaan untuk menemukan minat kerja anak. Ya, selama ini mungkin ada bangunannya tapi nggak pernah dihuni gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Perli atas waktunya. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk menjadikan putra-putri kita yang mencintai baca dan membaca. Terima kasih Pak Perli. Izin pamit ya. Ya, Ya, sama-sama.